Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Haja Surya Bintarti STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami mengenalkan beberapa anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Najmuddin, kemudian ada Fiat Alfauno, kemudian ada Erlilia Swastika, kemudian ada Intan Sapira, kemudian ada Agustinus. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana merancang dan mengelola komunikasi pemasaran yang berintegritas. Apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau merek yang mereka jual. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Intan Sapira. Saya persilahkan. Saluran komunikasi pemasaran adalah metode untuk mempromosikan produk, dan metode ini mencakup iklan dan promosi penjualan, pemasaran langsung, event sponsorship, dan publisitas, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan penjualan dari mulut ke mulut, dan viral marketing. Dan slide berikutnya, komunikasi pemasaran berintegritas untuk membangun ekuitas merek. Program komunikasi pemasaran isinya terdapat iklan, promosi penjualan yang tadi saya sebutkan, dan di sampingnya ada ekuitas merek yang terdapat kesadaran merek, citra merek, respon merek, dan hubungan merek. Kerangka dasar komunikasi. Tahap satunya adalah pengirim mempunyai gagasan. Tahap keduanya pengirim mengubah ide menjadi pesan. Tahap 3 pengirim mengirimkan pesan, dan tahap 4 penerima menerima pesan. Tahap 5 menerima menafsirkan pesan, dan keenam terakhir adalah penerimaan mengirim ide pesan. Langkah mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, pengirim mempunyai gagasan. Contohnya, si penjual harus mengetahui apa yang diinginkan si pembeli. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Setelah penjual tahu apa yang diinginkan si pembeli, penjual berusaha membuat iklan yang menyebabkan pembeli memberi perhatian pada iklan tersebut, tetapi tidak mengalihkan perhatian si pembeli dari pesan yang dituangkan dalam iklan. Yang ketiga, pengirim mengirim pesan. Iklan itu dengan tepat mencerminkan perilaku dan tingkat pemahaman si pembeli terhadap produk dan merek. Langkah yang keempat, penerima menerima pesan. Iklan yang dibuat dapat memposisikan merek dengan benar. Langkah yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Iklan tersebut dapat memotivasi si pembeli supaya untuk mempertimbangkan pembelian dari merek tersebut. Tahap yang keenam, penerima mengirim ide pesan. Iklan tersebut menciptakan asosiasi merek yang kuat, jadi memberikan pengaruh ketika si pembeli akan melakukan pembelian. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran.
perusahaan selalu banyak mencari cara untuk mendapatkan efisiensi dengan menggantikan salah satu komunikasi dengan alat lainnya, ya dengan tujuan untuk mendapatkan efektivitas atau efisiensi. Nah, dalam memutuskan bauran komunikasi pemasaran, dia mengandung beberapa karakteristik yang terkandung di dalamnya, misalnya seperti iklan, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Misalnya saya ambil satu contoh, yaitu tentang iklan. Iklan biasanya menjangkau pembelian yang relatif besar atau tersebar secara geografis. Iklan dapat membangun citra jangka panjang bagi produk atau memicu penjualan yang cepat. Akan tetapi anggaran setiap iklan itu mempunyai karakter atau harga masing-masing yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu mengelola proses komunikasi terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif dengan merencanakan atau mengevaluasi berbagai macam bauran komunikasi pemasaran menjadi satu kesatuan tujuan. Di dalam mengelola proses komunikasi ini, IMC atau Integrated Market Communication, atau di dalam IMC ini tidak tergantung pada satu atau dua saran komunikasi saja, melainkan ada beberapa, kayak misalnya kampanye tentang produk, iklan berbayar, pengeposan, telemarketing, kunjungan penjualan secara tatap muka, atau komunikasi secara langsung. Yang terakhir yaitu masalah penyampaian komunikasi. Di dalam masalah penyampaian komunikasi ini, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam dunia marketing. Segala macam produk maupun jasa dapat diterima oleh pasar apabila kita menginformasikan dengan komunikasi yang baik dan menarik. Inilah yang membuat komunikasi pemasaran sangat dibutuhkan untuk menarik perhatian konsumen, untuk meningkatkan minat dan meyakinkan konsumen agar segera mengambil keputusan dan mencari informasi lebih lanjut tentang produk serta jasa yang kita tawarkan. Nah, dalam masalah penyampaian komunikasi ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu kayak misalnya selektif perhatian, selektif penyimpangan, selektif ingatan, kayak gitu. Nah, misalnya salah satu selektif perhatian. Selektif perhatian ini menjelaskan tentang kecenderungan orang-orang yang menerjemahkan informasi dalam cara yang akan mendukung apa-apa yang mereka sudah yakini. Sedangkan untuk penyimpangan selektif, yang kedua yaitu selective distortion, yaitu kita berusaha merancang pesan yang sangat sederhana, jelas padat, dan berulang-ulang agar inti dari pesan tersebut dapat diterima oleh penerima dengan baik, kayak gitu. Sedangkan yang terakhir yaitu selektif ingatan atau ingatan selektif, yaitu orang yang menyimpan sebagian besar dari pesan diterima ingatan yang dalam jangka panjang. Setting promotion mix. Setting promotion mix adalah variabel marketing atau bauran pemasaran di mana perpaduan khusus antara advertising, direct marketing, internet marketing, sales promotion, public relation, dan personal selling. Adapun definisinya adalah advertising itu segala bentuk komunikasi non personal di mana menggunakan media massa seperti TV, radio maupun majalah. Selanjutnya ada direct marketing. Direct marketing adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan secara langsung ke konsumen. Yang ketiga adalah internet marketing. Internet marketing ini adalah pemasaran yang menggunakan jaringan internet dan medianya adalah seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Nah, untuk yang keempat yaitu sales promotion. Sales promotion ini adalah perusahaan memberikan insentif kepada konsumen untuk mendorong penjualan. Nah, yang kelima yaitu public relation. Nah, public relation ini adalah perusahaan mendanai acara atau mensponsori acara untuk memasarkan produk mereka.
Yang paling terakhir yaitu personal selling. Personal selling ini adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak penjual untuk meyakinkan pembeli potensial membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya itu perusahaan pasti berupaya untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen, yaitu dengan cara periklanan. Nah, sebelum mereka melakukan periklanan, ada tahapan yang harus dipersiapkan. Yang paling pertama atau yang paling awal yaitu tahap mission. Mission ini adalah sasaran penjualannya itu untuk siapa? Entah itu untuk kalangan lansia, dewasa, remaja, atau anak-anak. Nah, setelah sasarannya ditetapkan, maka tahap selanjutnya itu money, uang. Nah, uang ini adalah uang berapa banyak itu yang ingin dikeluarkan untuk melakukan periklanan tersebut. Setelah ditentukan berapa banyak uang yang akan dikeluarkan, nah tahap selanjutnya itu pesan. Pesan apa sih gitu? Pesan apa yang mau disampaikan di dalam iklan tersebut kepada konsumen? Setelah pesannya sudah dipersiapkan, maka selanjutnya adalah media. Media apa yang ingin digunakan itu? Entah itu media seperti TV, majalah, atau radio. Nah, selanjutnya tahap yang paling akhir yaitu measurement. Nah, di periklanan ini tuh dampak apa gitu yang akan ditimbulkan, seperti kayak dampak komunikasi atau dampak penjualannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu strategi tekan dan strategi tarik. Nah, strategi tekan ini adalah di mana perusahaan menekankan produk mereka ke perantara. Nah, di mana perantara inilah yang akan berusaha memasarkan produk perusahaan pada pengguna akhir. Sedangkan strategi tarik yaitu strategi di mana perusahaan menarik pengguna akhir atau memasarkan langsung ke pengguna akhir. Nah, pengguna akhir inilah yang akan mencari produk perusahaan di perantara. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu penetapan tujuan. Yang pertama ada iklan informatif atau informative advertising, bertujuan untuk membentuk atau menciptakan kesadaran atau pengenalan dan pengetahuan tentang produk atau fitur-fitur dari produk yang sudah ada. Terus ada iklan persuasif atau persuasive advertising, bertujuan untuk menciptakan kesuksesan, preferensi, dan keyakinan sehingga konsumen mau membeli dan menggunakan barang dan jasa. Selanjutnya ada iklan reminder atau reminder advertising. Di sini bertujuan untuk membuat konsumen mengingat produk perusahaan. Kesimpulan dari materi yang kelompok kami bawakan yaitu adalah komunikasi pemasaran membentuk banyak fungsi bagi konsumen. Konsumen dapat diberitahu atau ditunjukkan bagaimana dan mengapa sebuah produk digunakan, seperti apa dan di mana produk itu digunakan. Konsumen juga dapat belajar tentang siapa yang membentuk produk dan apa yang dipertahankan perusahaan atau merek tersebut. Komunikasi pemasaran yang berintegritas dapat berkontribusi pada ekuitas merek dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek tersebut. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada materi atau bahasa yang tidak dimengerti, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.